podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengkonfirmasi bahwa perkara penghinaan terhadap Presiden dapat diselesaikan melalui jalur restoratif justice dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jadi nih, sebelumnya DPR itu mempublikasi RUU KUHAP. Dalam draft tersebut, DPR mencantumkan penghinaan terhadap Presiden sebagai pengecualian perkara yang dapat diproses secara restoratif justice. Namun kemudian ketentuan itu diralat. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan ada kesalahan redaksi dari draft yang dipublikasi di mana seharusnya pasal 77 tidak mencantumkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP. Melansir laman Mahkamah Agung, keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pihak korban, terdakwa, keluarga korban maupun pihak lainnya yang terkait. Lantas gimana nih memastikan implementasinya kelak? Kita dengar dulu komentar dari warga plus 62. Komentar yang pertama dari @cxx. Harus hati-hati dengan kebijakan kayak gini. Pemerintah harus membuka ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk mengkritik dan ngasih masukan. Jangan sampai dengan alasan restoratif justice malah jadi alat untuk mengekang kebebasan berbicara. Komentar berikutnya dari @mauxx. Oke, rasanya jadi ada yang gak beres ya. Pemerintah bisa aja pakai RJ untuk membungkam. Jika rakyat gak bisa mengkritik pemerintah, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau kebijakan mereka gak berpihak pada rakyat? @penxx. Bagus, RJ bisa jadi solusi yang lebih bijaksana, menyelesaikan masalah dengan dialog dan rekonsiliasi itu jauh lebih bermartabat daripada hanya mengandalkan hukuman. Semoga ini membuka jalan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan pendekatan yang lebih manusiawi. @ijaxx. Kok mereka gampang banget ya ngeotak-atik undang-undang. Perasaan yang susah bagi mereka cuma satu, mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau yang lain bisa hitung detik juga bisa. Kalau perampasan aset udah bertahun-tahun. Komentar terakhir dari @marxx. Ya mending dihapus aja deh pasal penghinaan presiden itu. Masa rakyat gak boleh kritik pemerintah, tapi pemerintah sendiri bisa seenaknya ngata-ngatain rakyat kayak endasmu atau anjing menggonggong. Melansir laman ICGR, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dianggap mengembalikan Indonesia ke masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme itu sendiri. Pasal ini dianggap jadi alat mengkontrol kritik melalui instrumen hukum dan instrumen politik. Tapi bagaimana nih jika perkaranya nanti dapat diselesaikan lewat restoratif justice? Soal ini kita obrolin bareng peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Bugivia Maharani. Halo Mbak Bugivia. Ya, Mbak, ini mau tanya kali ya, gimana sih memastikan gitu ya implementasi penyelesaian lewat restoratif justice ini? Kalau dilihat kan sekarang persoalan RJ di sistem peradilan pidana kita sebenarnya karena belum ada keseragaman baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun di proses peradilan itu sendiri ya. Kan mereka masih memiliki peraturan-peraturan internal sendiri terkait dengan pengimplementasian RJ itu gitu. Yang membuat akhirnya pengimplementasi dan mekanismenya pun berbeda-beda. Kenapa dari kami di masyarakat sipil juga mendorong RJ itu bisa diatur secara payung hukumnya bisa ada di dalam KUHAP, bukan di peraturan-peraturan internal dari tiap-tiap lembaga. Nah, berkaitan dengan ini sendiri soal penghinaan terhadap presiden sebenarnya pertama kan itu pasal yang ada di KUHP itu pasal 218 kalau saya nggak salah. Sebenarnya pasal itu kan dari awal udah bermasalah ya karena seharusnya penghinaan terhadap presiden itu nggak diatur dalam KUHP, tidak masuk dalam tindak pidana gitu loh. Karena kan yang dilakukan adalah yang sedang kita, karena limitasinya pertama persoalan pasal itu juga
tidak ada bagaimana bentuk penghinaan seperti apa yang bisa termasuk dalam konteks penghinaan terhadap presiden, dan potensinya justru kriminalisasi terhadap kritik misalnya dari teman-teman terhadap presiden, karena presiden itu kan jabatan, bukan personal, bukan individu seperti itu. Dan kalau balik lagi ke konteks RJ, sedangkan konteks RJ itu kan mekanismenya antara si pelaku dengan korbannya langsung. Sekarang yang ditanya pada saat penghinaan presiden melalui RJ, maka korbannya ini justru balik lagi ke presiden yang memiliki jabatan dan wewenang gitu loh. Jadinya nggak setara dengan kalau kita menggunakan konsep RJ tadi. Latar belakang akhirnya DPR memasukkan pengecualian si penghinaan terhadap presiden itu apa, dan kenapa di rumusan pasal itu ada kata dapat. Sebenarnya kalau misalnya mau dibuat secara spesifik dan emang DPR dan pemerintah justru memang ingin membuat satu model beberapa tindak pidana yang dikecualikan, yang bisa dimasukkan dalam RJ misalnya, yang pasti harusnya ya kata dapat itu bisa dihilangkan gitu. Tapi kan dalam beberapa konteks misalnya kekerasan seksual itu kan nggak bisa lewat RJ seharusnya. Saya nggak tahu apa kekerasan seksual masuk di dalam situ. Kalau ada beberapa tindakan yang justru seharusnya tidak di RJ tapi masuk di dalam list bisa di RJ, itu sih yang mesti diantisipasi seperti itu. Nah, kalau track recordnya selama ini penyelesaian kasus penghinaan terhadap presiden sendiri gimana sih, Mbak? Iya, kalau dari track record sendiri sebenarnya teman-teman yang lain juga banyak yang buat catatan soal ini ya. Kalau track record sendiri emang implementasian RJ itu masih beda-beda seperti yang saya bilang tadi. Bahkan misalnya di kasus KS pun yang seharusnya tidak melalui mekanisme RJ justru di-RJ-kan di kepolisian gitu loh. Dan memang masih salah kaprahnya APH kita terkait dengan apa itu RJ, karena RJ itu sebenarnya kan bukan menyelesaikan perkara di bawah pengadilan, bukan seperti itu gitu loh. Tapi justru RJ ini dijadikan tempat untuk ya udah menghapuskan tindak pidananya, dan banyak beberapa yang bermasalah itu di kasus-kasus KS misalnya udah diselesaikan dengan cara damai dengan RJ gitu, dengan misalnya menikahkan korban dengan pelaku atau hal-hal yang lainnya. Padahal kan RJ itu bukan seperti itu gitu. Nah, mungkin supaya lebih clear aja kali ya, Mbak ya. Nah, biasanya nih kasus pelaporannya siapa nih yang melapor? Kalau presiden yang nggak melapor nih, tapi orang lain atau simpatisan sendiri gimana? Nah itu, kalau misalnya RJ itu kan harus dengan korbannya, bukan simpatisan atau orang. Kalau misalnya presiden itu kan berarti orang yang merasa dirugikan. Nah ini dia persoalan terkait dengan pasal-pasal penghinaan sebenarnya. Kadang justru yang bukan korbannya yang melaporkan, tapi orang-orang simpatisan yang merasa dirugikan dengan misalnya cuitan atau kritikan yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Jadi seharusnya itu dia tuh yang masih abu-abu sebenarnya. Padahal kalau dikaitkan dengan RJ ya seharusnya korbannya langsung. Tapi kan ini presiden atas nama sebagai pemerintahan gitu ya. Kadang justru ya yang ini kan justru adalah si simpatisan atau si buzzer-buzzernya ini, meskipun kita nggak tahu di baliknya itu ada siapa gitu. Nah, kalau term penghinaan sendiri apakah cukup valid dan tidak karet? Iya, kalau untuk presiden sudah pasti karet. Karena pertama di pasalnya sendiri, di pasal 218 itu kan limitasinya nggak jelas penghinaannya seperti apa. Tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan itu seperti apa. Batasannya seperti apa. Misalnya kita justru membuat cuitan atau membuat satu orasi yang sebenarnya orasi itu justru mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden. Tapi beberapa orang justru menafsirkan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap presiden, kan itu yang nggak jelas perbuatan apa saja yang menyangkut penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Kalau misalnya kritik justru tidak disukai dan dianggap kami menghina kebijakan yang dibuat oleh presiden, itu juga bisa saja diartikan seperti itu. Jadi memang arti penghinaan khususnya terhadap presiden ya, itu kan jadi sangat-sangat subjektif definisinya dan sangat-sangat luas interpretasinya gitu.
Nah, mungkin terakhir dampak dari penghinaan presiden sampai harus diatur. Nah, kalau dampaknya pasti kalau dari segi si pembuat peraturan perundang-undangan, Presiden dan DPR gitu, dampaknya adalah bisa sebagai bentuk atau ancaman membungkam masyarakat agar kita tidak vokal gitu ya untuk mengkritik atau untuk bersuara terhadap kondisi atau juga kebijakan-kebijakan yang dibentuk gitu. Dan dampaknya terhadap teman-teman di masyarakat sipil pastinya dampak pengaturan di KUHP soal penghinaan di KUHP ini pasti akan semakin melimitasi kebebasan kita untuk berekspresi dan berpendapat, khususnya terhadap si presiden yang menjalankan pemerintahan ini. Baik, terima kasih Mbak Bugivia. Ya, makasih, sama-sama. Nah, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia UII, Profesor Mas Duki, mengapresiasi langkah DPR yang memberikan opsi restoratif justice. Namun Mas Duki menilai langkah tersebut masih kurang untuk memastikan kebebasan berekspresi. Apalagi media berekspresi sudah lebih luas dan mudah di ranah digital. Halo Mbak. Halo Prof. Mas Duki. Ya, gimana? Aku mau tanya terkait dengan ini ya Pak, DPR kan lagi mau merevisi KUHP gitu Pak. Nah ini kan Betul, ada, nah ini kan ada pernyataan soal katanya pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini yang tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice ini bakal dihapuskan gitu Pak. Nah akhirnya bisa dengan diselesaikan dengan restoratif justice. Mungkin pertama minta tanggapannya dulu kali ya Pak terkait dengan hal ini, kira-kira bakal ngaruh nggak sih Pak ke penegakan hukum? Jadi ada dua hal di sini ya. Pertama, kita tentu menyambut baik ya. Artinya ada upaya untuk menyelesaikan terutama kasus-kasus berkaitan dengan kebebasan berekspresi di DPR ya. Selama ini kasus-kasus yang berkaitan dengan misalnya bagaimana policy reform untuk lebih menjamin orang bebas berbicara atau juga kerja-kerja jurnalistik itu kan cenderung melamban ya. Ini mungkin ada pengaruh dari percepatan atau saya tidak tahu karena mungkin prioritas dari Prabowo. Saya pernah baca ada satu kayak rencana jangka menengah pembangunan ya yang memang memprioritaskan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, keberlanjutan media. Nah, kalau ini bisa kita anggap satu napas, maka ini tentu setidak-tidaknya perlu kita apresiasi. Artinya selama puluhan tahun, selama ini kan kalau ada orang mengkritik presiden ya, misalnya atau wakil presiden, itu mengkritik loh. Yeah. Artinya di sini mengkritik itu kan bukan sebuah kesalahan, tapi kemudian dianggap menghina, gitu loh. Di KUHP kan begitu, ada pencemaran nama baik. Luas sekali istilah pencemaran nama baik. Salah satunya adalah penghinaan terhadap simbol negara, termasuk pada presiden, wakil presiden. Nah, kalau ada orang selama ini mengkritik, lalu misalnya dia ada yang mengadukan dengan pasal penghinaan, itu satu, itu kan sudah keliru ya. Yang kedua, kemudian dia kan bisa menggugat itu ke pengadilan sehingga orang yang tadinya mengkritik presiden karena ada kesalahan kinerja presiden itu justru dipenjara. Kriminalisasi ya Pak? Itu kan sesuatu, ya betul, terjadi kriminalisasi. Nah, ini menjadi bagus kalau memang kemudian apakah ini menjadi opsi atau menjadi justru aturan tunggal bahwa kalau ada orang mengkritik presiden, wakil presiden, lalu ada yang melaporkan mungkin buzzer presiden atau pendukung loyalis presiden itu dengan pencemaran nama baik, setidak-tidaknya penyelesaiannya tidak lagi melalui pengadilan tapi melalui yang disebut dengan mekanisme musyawarah perdamaian atau kesepakatan antara pihak yang menjadi pelaku dan korban. Meskipun tadi isunya sebetulnya bukan di penyelesaiannya, tapi framing bahwa mengkritik itu menghina presiden itu gimana gitu loh. Yang disebut penghinaan kepala negara itu kan sangat kabur ya. Nah di situ masalahnya. Berarti bisa dikatakan dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden aja ini sudah berpotensi karet gitu ya Pak ya? Ya, makanya ada dua hal di sini. Sorry, belum selesai tadi ya. Jadi satu bahwa penyelesaiannya mungkin ini lebih membuka peluang tidak lagi ada pemenjaraan, kriminalisasi terhadap orang yang quote and quote dianggap menghina kepala negara, gitu ya.
Tetapi hal kedua yang mau saya sampaikan juga sudah disinggung barusan, bagaimana sebetulnya mendefinisikan yang disebut penghinaan kepala negara itu, karena Iya. itu karet. Mm-mm. Jadi sejarah aturan ini kan gimana gitu loh. Mm-mm. Jadi harusnya Habibur Rahman dan para politisi di DPR Komisi 3 yang perlu dihapus itu adalah pasal yang mengatur adanya ketentuan bahwa suatu tindakan bisa dianggap menghina kepala negara, kan gitu loh. Oke. Karena kepala negara itu ya dia apa istilahnya, pemegang mandat, penerima mandat dari warga negara. Nah, kalau warga negaranya merasa tidak happy, ya wajar dia melakukan kritik. Mm-mm. Bahkan hari ini itu kalau melihat di platform digital, kritiknya itu memang kayak kesannya itu kayak menghina gitu ya. Iya. Isinya, diksinya kebun binatang semua gitu. Mm-mm. Tapi itu risiko kepala negara. Pak, tapi sebenarnya kalau melihat dari penegak hukum sendiri, mereka tuh bisa membedakan nggak sih Pak apa yang namanya kritikan dan hinaan gitu? Karena kan jatuhnya belakangan yang banyak diprotes karena ada kriminalisasi terhadap mungkin aktivis atau orang-orang yang memberikan kritik terhadap presiden gitu. Ya, di situ masalah berikutnya. Karena kan namanya juga pasal karet, interpretasi kemudian menjadi wilayah dari penegak hukum. Itu kerap kali polisi tidak mau ambil pusing, apalagi dia ditekan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kalau ada yang melaporkan, aktivis misalnya dianggap menghina, maka dia terusin aja tuh ke kejaksaan. Oke. Kejaksaan juga diteruskan ke pengadilan. Nah, tentu kalau ini nanti KUHP direvisi, setidak-tidaknya tadi, ketika sampai di pengadilan atau mungkin tidak perlu sampai pengadilan, polisi itu kemudian bisa mengambil kebijakan pemberlakuan restoratif justice. Selama ini yang banyak mengambil itu kan memang polisi. Misalnya untuk undang-undang lalu lintas ya. Iya. Misalnya untuk juga kasus-kasus yang tidak dianggap beresiko terhadap Keselamatan. keributan di publik, juga tidak berkaitan dengan pelanggaran HAM yang serius. Nah, itu selama ini diproses di kepolisian gitu loh. Nah, pertanyaan Anda betul sekali. Sekarang kalau nanti ini berlaku ya KUHP ini, bola itu kearifan atau sikap yang bijaksana itu nanti akan ditunggu dari kepolisian, istilahnya pada tahap pertama penanganan perkaranya ini. Pak, mungkin untuk memperjelas aja kali ya Pak ya, penghinaan itu, arti dari penghinaan itu seperti apa sih Pak yang mungkin perlu dipahami gitu. Ini tuh penghinaan nih baru gitu. Saya akan lebih melihat bahwa warga negara itu punya kebebasan berekspresi. Dan hubungan warga negara dengan presiden itu hubungan pemegang mandat dan pemberi mandat. Jadi seharusnya tidak ada kepala negara yang mengalami penghinaan ketika warga negara itu menyampaikan kritik, gitu loh. Jadi sekeras apapun kritiknya, ini kan pasal yang lahir di era kolonial. Artinya dulu Belanda itu memang mengatur ini supaya orang tidak bisa berbicara bebas. Satu, yang kedua, kalaupun dia mengkritik, maka dengan mudah otoritas kolonial memenjarakan para aktivis kemerdekaan. Nah, pasal ini kan masih bertahan di KUHP gitu loh. Iya. Jadi istilahnya begini Mbak, kalau saya itu dihapus gitu. Nggak ada cerita penghinaan kepala negara, presiden. Ya, kalaupun misalnya mau dipertahankan, harus sangat jelas ini apa yang dimaksud dengan menghina. Nah, ini saya sendiri belum membayangkan seperti apa ya. Kalau dari sisi saya, pendapat sebagai katakanlah pemerhati kebebasan berekspresi ya, ini nanti kan mungkin ahli hukum bisa berdebat itu ya. Sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, terutama menjaga namanya fungsi watchdog dari jurnalistik, dari aktivis media, aktivis sosial dan masyarakat umum, tidak perlu ada itu. Jadi nggak perlu ada juga ide restoratif justice, orang tidak ada yang harus diperkarakan kan gitu ya. Gitu. Oke. Nah Pak, mungkin terakhir gitu ya Pak, kita melihat kan ini perkembangan zaman sudah maju sekali ya Pak ya. Kritik bisa disampaikan lewat demo, bisa juga disampaikan lewat media sosial, medianya ada banyak Pak. Nah kira-kira di era sekarang ini masih relevan gak sih Pak pasal penghinaan ini? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi kita bicara yang disebut kebebasan berekspresi di era digital ya. Iya.
Dan artinya ini masyarakat semakin punya akses. Kita perlu merayakan ini sebagai satu ruang masyarakat menyampaikan apapun untuk negaranya, termasuk mengkritik kepala negara, dan di situ kepala negara harusnya punya sikap wise untuk justru menjadikan ini sebagai vitamin, menjadi sumber untuk memperbaiki kinerja dan sebagainya. Nah, dalam kerangka ini maka semestinya berbagai pasal regulasi hukum, baik yang untuk mengatur kebebasan berpendapat di offline maupun di online, itu dikesampingkan. Itu artinya apakah itu dihapus, direvisi, diperjelas, atau itu memang istilahnya dikembalikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi ada model namanya self regulation. Jadi masyarakat itu dianggap sebetulnya sudah punya daya nalar yang baik, bahwa kalau saya mengatakan ini, saya itu nanti tidak sopan, tidak beradab. Jadi nggak perlu ini diserahkan ke mekanisme hukum yang sifatnya memaksa, atau instrumen regulasi tidak perlu diberlakukan, karena dia akan melanggar prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, ruang deliberasi, demokrasi dan sebagainya. Jadi saya kira di situ semangatnya, Mbak, sehingga kalau ini kan menyangkut kesadaran kepala negara Prabowo, merasa bahwa semua kritik itu vitamin, semua orang yang mungkin oleh loyalisnya dianggap menghina itu adalah justru memuji dan memberikan masukan tapi caranya berbeda, maka dia akan mestinya mendorong bukan hanya menghapus pemidanaan dengan menggantinya dengan restoratif justice, yang pasti juga problematik karena ini restoratif justice itu mensyaratkan pengakuan dari pelaku gitu ya, bahwa dia menghina. Nah, bayangkan, kalau dia merasa tidak menghina bagaimana? Akhirnya ini menjadi proses yang bertele-tele, memakan energi. Intinya sebaiknya justru hulunya yang dibatalkan, yaitu pasal penghinaan kepala negara itu. Oke, baik. Pak Mas Duki, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama Mbak. Ya, sehat selalu Pak. Amin. Oke, pamit. Yuk. Ya. Menteri Urusan Islam Arab Saudi Sheikh Abdul Latif Al-Sheikh mengumumkan telah mengerahkan seluruh cabang kementerian untuk menjalankan salat Idul Fitri 15 menit setelah matahari terbit di lokasi yang ditentukan. Salat Idul Fitri akan dilaksanakan di masjid atau lokasi-lokasi yang setiap tahunnya kerap digunakan sebagai lokasi ibadah. Selain itu, pemerintah Saudi juga memerintahkan perusahaan pemelihara dan operasi menjalankan tugasnya dan mempersiapkan masjid. Imam-imam juga sudah ditunjuk untuk memimpin salat 15 menit setelah matahari terbit. Pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman 3 pekan penjara kepada seorang pria warga negara Indonesia berusia 23 tahun. Pria tersebut dihukum setelah memperlihatkan alat kelaminnya kepada awak kabin alias pramugari selama penerbangan menuju Singapura pada Januari 2025. Pria berinisial BA mengakui tuduhan kekerasan seksual selama dia berada di penerbangan Singapore Airlines dari China dari Tiongkok ke Singapura. Selama penerbangan, pelaku mengaku meminum 2 gelas champagne, mabuk, dan tertidur. Saat terbangun, dia ke toilet dan berusaha merekam dirinya beserta reaksi orang-orang. Seorang pramugari yang melihat aksi pelaku melapor kepada atasan. Meski putusan pengadilan hanya 3 minggu penjara, Wakil Jaksa Penuntut Umum Ang Jun Kai menuntut hukuman 4 hingga 6 minggu penjara dengan pertimbangan lokasi kejadian. Member NJC yang dulu bernama New Jeans mengumumkan pihaknya akan menggugat komentar bernada negatif dan berbagai informasi palsu yang beredar di media daring. Pihak legal NJC mengatakan tindakan hukum akan dilakukan kepada akun-akun yang menyerang Minji, Hani, Daniel, Hairin, dan Hein. Terkhusus ketiga member Daniel, Hairin, dan Hein yang masih di bawah umur. Pihak legal bersama otoritas terkait juga tengah mengidentifikasi akun-akun anonim. Pihak legal menyatakan pengebar NJC juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan bukti ke alamat surel yang disediakan. Setelah keputusan pengadilan Seoul dan tampil di Kompleks Con Hong Kong, NJZ mengumumkan bakal hiatus. Pihak Ador juga mengirimkan perwakilan untuk mengajak member NJZ bertemu dan gagal. Ketimbang bertemu Ador, NJZ lebih memilih mengambil tindakan hukum ke haters dan mengajukan banding terkait putusan pengadilan. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Papua. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengecam aksi kekerasan terhadap para guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Kabupaten Yukuhimo, Papua Pegunungan. Jumat 21 Maret lalu sejumlah guru dan tenaga kesehatan atau nakes menjadi korban serangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di distrik Anggruk, Kabupaten Yukuhimo. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Chandra Kurniawan, sebanyak 6 guru tewas. Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang terdampak serangan tersebut. Muti menyatakan akan menemui keluarga korban serta memberikan bantuan material bagi mereka yang terkena dampak. Ia menegaskan bahwa pendidikan di Papua harus tetap berjalan. Untuk memastikan kelangsungan pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kemitraan dengan TNI dan kepolisian dalam memberikan layanan pendidikan di Papua untuk menjaga keamanan tenaga pendidik. Selanjutnya menuju Jakarta, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menganggap organisasi masyarakat yang meminta tunjangan hari raya atau THR ke pengusaha sebagai budaya sejak dulu kala dan tak mempermasalahkannya. Kata dia, itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala, tak perlu dipersoalkan. Bahkan Muhammad Syafi'i mengatakan terkadang ormas-ormas tersebut mendapat THR, tapi terkadang juga tidak. Sementara itu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pegiat media sosial sekaligus sutradara film Denny Siregar menyandingkan fenomena tersebut dengan budaya korupsi yang juga marak di Indonesia. Ia menyindir korupsi juga budaya, Pak Wamen, jadi harus tetap dilestarikan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada ormas yang meminta THR secara paksa, sebab menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan, pemaksaan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pemerasan. Masih dari Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana meninggikan tanggul di kawasan pesisir timur Muara Angke sampai 2,5 meter untuk mengantisipasi banjir rob. Pramono mengatakan rencana tersebut bakal dijalankan setelah Hari Raya Idul Fitri 2025. Padahal perkiraan banjir rob berpotensi terjadi pada 28 hingga 31 Maret 2025. Beberapa langkah antisipasi banjir rob saat Lebaran adalah memasang bronjong sebagai penyekat hingga 500 pompa air untuk mengurangi genangan di kawasan Muara Karang, Muara Angke, dan Marta Dinata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Nah, itu tadi obrolan kita seputar pasal penghinaan presiden yang katanya nih kasusnya tuh bisa diberikan opsi restoratif justice. Nah, kalau kalian punya komentar juga nih terkait hal ini di RUU KUHP, kalian bisa banget nih ketik komentarnya di kolom komentar yang tersedia di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.